Udah, di record. Udah kan, Sa? Gue mulai ya. Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari tim modul 2 yang akan membahas tentang Identification of Product Specification bersama saya Ahmad Rafi Al Fakih dan teman saya. Saya Raisya Rahmalia Pratama. Saya Fatur Rahman Muhammad Albani. Langsung ke bawah tur. Oke, di sini ada preliminary-nya. Jadi pada modul ini mahasiswa mempelajari bagaimana cara tentang voice of customer dan produk specification. Mereka akan menjelaskan langkah-langkah terbaik bagaimana menyempurnakan dan menghasilkan hingga sampai menjadi spesifikasi akhir atau produk akhir. Mana mereka menggunakan tools atau menggunakan alat seperti House of Quality atau HOQ dan Client Grid Matrix. Baik, untuk objektif praktikum di sini, praktikan dapat memahami konsep dari produk specification dan final specification setting. Yang kedua, praktikan dapat menentukan apakah produk apa saja yang produk specification yang diperlukan. Yang ketiga, praktikan dapat mengevaluasi level kepentingan dan kepuasan berdasarkan struktur data. Dan keempat, praktikan dapat mengklasifikasi dan analisa customer needs. Selanjutnya untuk praktikum requirements, di sini tuh untuk tahun ajaran 2006-2027, mahasiswa harus memahami peraturan yang telah tercantum dalam praktikum pengembangan produk. Selanjutnya, selama modul sebelumnya, jadi mahasiswa harus menyelesaikan laporan juga. Selanjutnya ada praktikum tools, di mana ada beberapa. Di sini yang pertama ada komputer atau laptop, ada koneksi internet, ada Microsoft Excel, Microsoft Word, Google Form, dan juga tulis. Selanjutnya adalah modul substance dari identification product specification. Yang pertama itu ada production specification. Jadi di sini tuh menerjemahkan perhitungan kebutuhan pelanggan ke dalam nilai yang terukur. Selanjutnya yaitu memperoleh matriks dan juga menentukan nilainya. Baik, di sini ada client grid metric yang dimana kita akan menghitung rata-rata performance berdasarkan customer satisfaction level, begitu juga dengan customer importance. Dan terakhir di sini kita dapat menentukan dan mengklasifikasi kepentingan dari setiap kebutuhan customer. Selanjutnya ada House of Quality. Yang pertama menganalisa antara matriks yang akan menjadi apa yang akan si produk itu develop berdasarkan dengan need statement dan kemudian menentukan ranking dari setiap matriks. Untuk yang pertama dari literatur reviewnya di sini tuh ada produk specification. Jadi identifikasi spesifikasi ini tuh adalah produk di mana prosesnya itu menentukan karakteristik dari teknis produk berdasarkan kebutuhan keinginan pelanggan atau dari voice of customer-nya. Nah, spesifikasi produk ini tuh menjelaskan secara detail tentang apa saja yang harus dimiliki dari sebuah produk dan juga bagaimana kinerjanya. Selain itu juga untuk standar atau ukuran yang harus dicapai. Nah, tujuan dari semua ini yaitu untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen dan juga bisa bersaing dengan kompetitor dengan secara layak dan juga secara teknis dan juga ekonomis. Nah, tahapan identifikasi spesifikasi produk ini tuh ada 4. Yang pertama itu menyusun target spesifikasi awal, di mana menentukan spesifikasi awal itu berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dari pelanggan. Yang kedua ini tuh untuk menentukan nilai-nilai ideal dan juga batas minimum. Jadi nilai ideal ini tuh target terbaik mana yang akan dicapai, yang nilai minimum ini tuh batas terendah yang masih harus masih bisa diterima. Nah, yang ketiga ini tuh ada menentukan spesifikasi final, di mana menetapkan spesifik akhir setelah mempertimbangkan kemampuan teknis, biaya produksi, kebutuhan pasar, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi dari proses spesifikasi ini. Jadi, hal ini tuh meninjau kembali apakah spesifikasi ini tuh sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau belum, dan juga spesifikasi ini tuh sudah dapat
bisa bersaing dengan orang lain atau belum, dan bisa diproduksi dengan sumber daya yang ada. Oke, selanjutnya ada House of Quality. House of Quality merupakan tahap pertama dalam penerapan metode Quality Function Development. Secara garis besar, matriks ini berfungsi untuk menyertakan masukan dari voice of customer itu untuk menjadi suatu barang yang bisa kita development dari permintaan dari suatu customer. Hal kita sendiri terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada bagian horizontal yang berisi informasi mengenai konsumen, dan bagian vertikal yang memberikan informasi dan dari masukan pelanggan yang merupakan kawasan berharga bagi suatu produsen nanti. Nah, berikut adalah 6 elemen dari Tauki. Yang pertama ada customer needs atau kebutuhan pelanggan. Bagian ini mencakup kebutuhan dan harapan spesifikasi konsumen yang akan ditentukan melalui riset pasar kualitatif yang komprehensif. Yang kedua, ada planning matrix atau matriks perencanaan. Bagian ini merangkum data pasar kualitatif yang penting untuk menetapkan tujuan strategis dan menentukan prioritas kebutuhan konsumen. Boleh ke bawah lagi, Tur. Nah, yang ketiga ada technical response atau respon teknis. Bagian ini menetapkan deskriptor teknis atau karakteristik teknis yang mewakili respon organisasi terhadap kebutuhan konsumen yang telah diidentifikasikan. Yang keempat ada relationship atau hubungan yang berisi tentang evaluasi tingkat korelasi antar karakteristik teknik individu dengan kebutuhan dari konsumen tersebut. Selanjutnya ada technical correlation atau korelasi teknis, disebut sebagai atap dari House of Quality. Bagian ini mengidentifikasikan saling ketergantungan antar berbagai deskriptor teknis itu sendiri. Dan yang keempat ada technical target atau target teknis, merupakan fase penilaian teknik dan menetapkan target. Segmen ini menggabungkan mengenai peringkat kepentingan teknis, pembandingan kinerja kompetitif, dan penetapan target kinerja yang terukur dan untuk memastikan produk dapat mengungguli pesaing di pasar nantinya. Sekian dari Baik, House of Quality. masuk ke Client Grid Metric. Client Grid Metric di sini adalah kerangka kerja strategis untuk mengevaluasi pernyataan kebutuhan konsumen berdasarkan dua dimensi utama. Yang pertama itu ada tingkat kepentingan sebagai sumbu X dan tingkat kepuasan sebagai sumbu Y. Alat ini membantu pengembangan produk memprioritaskan sumber daya secara tepat. Nah, untuk Client Grid Metric ini sendiri terbagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama itu ada high impact, yang karakteristiknya tuh penting bagi konsumen tapi kepuasan saat ini rendah. Low impact, kepuasan rendah dan kepentingan rendah dan kepuasan rendah. Expected tuh penting bagi konsumen dan kepuasan sudah tinggi. Ya, dan yang terakhir tuh ada hidden, kepentingan awal rendah tapi kepuasan tinggi. Posisi setiap need statement tuh dibagi berdasarkan kuadran yang nantinya akan dihitung dan akan masuk ke bagian x-axis dan y-axis. Nah, di sini ada trivia merupakan dari Airbus dan sekian dari saya. Oke, mungkin cukup segitu saja presentasi dari kami bertiga dari tim modul 2. Kalau misalnya ada kurang kata atau misalnya ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.